Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Tan Yun memandang Tuoba Yingying ke samping dan berkata sambil tersenyum, singkirkan sisa api, dan setelah kembali ke sekte, biarkan Pastor Su mengambil alih. 5 baris rak lainnya semuanya adalah bahan pemurnian yang langka, jadi simpanlah. Itu tuannya. Setelah Tuoba Yingying dengan hormat menerima pesanan, dia meletakkan semua bahan pemurnian di 5 baris rak. Pada saat ini, Tan Yun memandang Dongfang Haochuan dan bertanya, dapatkah Gunung Abadi Zhongnan mendapatkan pedang suci di Tanah Abadi? Atau, apakah Zhongnan Xianshan pernah mendapatkannya dari kekuatan lain? Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, tidak. Mendengar ini, Tan Yun menamparkan kepala Dongfang Haochuan dengan wajah kosong dan menembaknya sampai mati. Tan Yun, apa yang kamu rencanakan selanjutnya untuk istana mendalam 6 surga? Sen Subing berkata dengan cemas. Su Zhen, Yukin, Meng Yao, Xianer, Ziyan, Xi Yao juga memandang Tan Yun. Setelah Tan Yun merenung sedikit, dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, sekarang kita mungkin bukan lawan dari istana mendalam 6 surga. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan masalah Zhongnan Xianshan dihancurkan oleh kita menyebar untuk saat ini, agar Kaisar Surgawi ke-6 tidak mengetahuinya dan mengejutkan ular itu. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berkata, kami akan berkultivasi di Zhongnan Xianshan untuk saat ini. Sebelum berlatih, saya akan menganggap 81 pulau di sekitar Zhongnan Xianshan sebagai pangkalan, dan mengatur gedung pencakar langit yang menutupi barisan pertahanan Zhongnan Xianshan. Bahkan jika Kaisar Abadi 6 surga datang, dia tidak akan pernah ingin menyerang. Jika sesuatu terjadi selama periode itu, dia akan bertindak secara kebetulan. Setelah mendengar ini, semua orang setuju dengan pendapat Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, selain itu, saya telah menerima 7 pedang surgawi Hongmeng dari Jin Ni, Musin, Qing Ying, Hu, Xian Chen, Feng Xiang, dan Nirvana, dan 4 di antaranya belum ditemukan. Menurut ketika Tuoba Lin terbunuh, Tuoba Lin mengaku bahwa ketika leluhurnya dari dinasti suci Tuoba mendapatkan pedang suci, mereka menghormatinya di istana Anda yang terberkati. Selanjutnya, pedang ajaib klan Tang yang diimpikan direbut oleh Raja Iblis. Menghitung 2 pegangan ini, total ada 9 pegangan, yang 2 pendek. Dengan kekuatan kita saat ini, itu mungkin lawan dari istana tak terukur, tapi jelas tidak bisa bersaing dengan alam iblis. Oleh karena itu, kedua pedang suci ini tidak dapat dipulihkan untuk saat ini. Mata Tan Yunsing berkedip, dan dia berspekulasi, di antara orang-orang yang pergi ke Tanah Abadi untuk mencuri pedang ilahi saat itu, ada si Hong Rukong, Qili Ruxu, dan Zhong Wu yang akan hidup selamanya. Ketiganya adalah si Hong, 3 keluarga tersembunyi Qili dan Zhong Wu adalah kepala keluarga 80.000 tahun yang lalu. Tidak mengherankan, 2 pedang ilahi luar biasa yang tersisa termasuk di antara 3 keluarga tersembunyi. Juga, 3 keluarga pertapa utama, dan klan Zhongli di antara 6 klan kuno saat ini, telah mengirim mata-mata ke sekte Huangfu Sheinku. Mereka sudah menjadi musuh sekte Huangfu Sheinku. Tidak peduli seberapa kuat keempat klan ini, mereka tidak sekuat Zhongnan Xianshan. Karena itu, setelah saya pertama kali menetap di Zhongnan Xianshan, saya akan segera menghancurkan 4 kekuatan dan mengumpulkan pedang ajaib. Setelah mendengar ini, para wanita berkata serempak, baiklah, kami semua mendengarkanmu. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan 8 slip batu giok dan menulis taktik menelan dewa yang ditujukan untuk budidaya ork di slip batu giok dengan kekuatan spiritual, dan memberikannya kepada 8 raja untuk budidaya. Tan Yun memberikan pil binatang naga sayap emas kepada Raja Beruang Naga Tianluo, dan membiarkannya berlatih teknik dewa menelan surga, dan kemudian menelan sumber kekuatan suci dalam pil binatang untuk meningkatkan kekuatannya. Tianluo Long Xiongwang tampak terkejut dan bersemangat semakin lucu. Tapi Tan Yun tahu bahwa orang ini adalah tuan yang jahat. Jika musuh memperlakukannya sebagai tatapan yang membosankan dan jujur, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 7 hari 7 malam di 81 pulau di sekitar Pulau Abadi Pengzuan dan mendirikan barisan pencakar langit yang besar, 81 naga keluar dari air susunan besar, susunannya tampak seperti mangkuk besar. Terbalik di langit di atas Pulau Peri Pengzuan dan Gunung Peri Zhongnan 1,8 juta zang.
Di bawah deretan gedung pencakar langit yang besar, Zhongnan Xianshan kokoh. Dalam pandangan Tan Yun, alasan mengapa Zhongnan Xianshan tidak memiliki formasi besar untuk melindungi gunung sebelumnya pasti karena dia berpikir bahwa Zhongnan Xianshan adalah tanah suci benua hukuman surga, dan tidak ada yang berani datang. Setelah Tan Yun mengatur formasi perlindungan gunung, dia berangkat untuk membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia Huangfu. Agar berhasil dalam pengembangan sesegera mungkin, Tan Yun meminta Shen Subing, yang memiliki kualifikasi ruang dan waktu, untuk berkembang bersama dengannya. Tan Yun dan Shen Subing memasuki turbulensi luar angkasa setelah 1000 kaki di atas Xianshan Selatan dalam kehampaan yang hancur. Mereka menghabiskan 2 tahun 1 bulan tanpa tidur, dan akhirnya membuka terowongan ruang waktu ke alam rahasia Huangfu. Setelah pengembangan yang sukses, Tan Yun membuat susunan teleportasi raksasa di sebelah aula ruang dan waktu dari gerbang luar rahasia Huangfu dan puncak gunung Zhongnanxian. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk berpindah dari Zhongnan Xianshan ke alam rahasia Huangfu. Tan Yun berkumpul di wilayah rahasia Huangfu, dan pejabat tingkat tinggi di wilayah rahasia Huangfu, misteri jiwa, dan wilayah rahasia abadi akan menghancurkan Zhongnan Xianshan dan memberi tahu pejabat tingkat tinggi. Setelah mendengar kata-kata itu, staf tingkat tinggi terdiam sejenak, dan kemudian mereka terkejut. Sebelumnya, mereka hanya mendengar bahwa 68 pemberi sanksi di Zhongnan Xianshan mengancam raja untuk mati dengan nyawa orang-orang kota Wang Yue. Tapi sekarang Tan Yun memberitahu mereka bahwa tidak hanya 68 pelanggar yang membunuh, tetapi juga membanjiri Gunung Nanxian dan mengubah Gunung Zhongnanxian menjadi sebuah gua di Huangfu Shengsong. Mereka berada dalam mimpi, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Betulkah Anda tahu bahwa di dalam hati mereka, Zhongnan Xianshan adalah kekuatan yang luar biasa di luar imajinasi. Setelah itu, dia tidak segera menyerang keluarga Zhongli dan 3 keluarga besar yang tersembunyi. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun memutuskan untuk mundur. Jadi, Shen Subing, dan para gadis melewati terowongan ruang dan waktu ke Zhongnan Xianshan, dan mereka mulai berlatih di Zhongnan Xianshan. Alasan mengapa para gadis memilih untuk berlatih di Zhongnan Xianshan sangat sederhana, karena Zhongnan Xianshan terletak di Pengzuan Xiandao, dan Pengzuan Xiandao berada di pusat laut salju Tianqi. Keindahan pemandangannya jauh lebih baik daripada rahasia Huangfu. Di puncak Zhongnan Xianshan, menara suci yang indah menjulang ke awan. Tan Yun sedang duduk bersila di lantai 12, dan mulai merasakan penghalang 4 lapis dari alam bulu di dunia bawah. Tidak ada waktu di menara, dan 1440 tahun telah berlalu di menara 12 lantai dalam sekejap mata. 6 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, melepaskan aura 5 kali lipat dari alam bulu. Itu benar, selama periode ini, Tan Yun telah dipromosikan ke tahap keempat, sampai sekarang ia memasuki tahap kelima. Tan Yun tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa berjalan menyamping di benua hukuman surgawi. Sudah waktunya untuk memajukan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tan Yun duduk di tanah, saat cincin Qiankun berkedip, 3 kotak terbang keluar dari cincin Qiankun dan tergantung di depannya. Mulailah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah 3 kotak dibuka, raungan tua datang dari api peri Canggu, api peri api merah, dan api suci es emas. Manusia yang rendah hati, lepaskan dewa. Manusia sialan, kamu tidak bisa memurnikan kami sama sekali, jangan melakukan upaya yang tidak perlu. Dengan auman dan kutukan dari 3 api besar yang tertinggal di telinganya, Tan Yun berkata dengan ringan, tidak dapat memurnikanmu. Ketidaktahuan. Setelah itu, Tan Yun berhenti memperhatikan 3 kebakaran besar. Dia melepaskan api Hongmeng setinggi 900 kaki, dan mulai melahap api peri Canggu yang dikaitkan dengan api dan api peri api merah, 2 jenis api utama. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api es ungu Hongmeng setinggi 800 kaki menutupi api suci es emas dengan gigi dan cakarnya, dan mulai menelan. Sementara Tan Yun memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk melahap 3 api, dia siap untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Tubuh Tuan Hongmeng telah memasuki panggung kecil tubuh api Hongmeng urutan ke-10. Setelah tulang dan meridian seluruh tubuh ditempa, itu bisa memasuki tahap master tingkat ke-10. Sekarang saat Tan Yun bergerak dari tahap ketiga dari alam eklosion ke tahap kelima dari alam eklosion,
dia memiliki dua kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng dan melunakkan seluruh tulang tubuhnya. Ketika Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-6 dari alam eklosion, dia dapat mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk memperbaiki meridian tubuhnya. Tan Yun memejamkan mata, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan berdiri di dunia Hongmeng di udara. Tan Yun menatap cairan ilahi Hongmeng di bawah, dan jeritan panjang sepertinya telah menembus berabad-abad. Kekuatan, aku Tan Yun menginginkan kekuatan yang kuat. Beri aku cairan Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, 200 helai cairan ilahi Hongmeng, yang tampak seperti naga, naik ke udara dari permukaan cairan yang luas, berputar-putar di sekitar Tan Yun, dan memisahkan helai cairan ilahi Hongmeng yang ramping, yang menembus ke dalam alis Tan Yun. Apa? Suara kesakitan yang tak terbendung datang dari mulut Tan Yun, tinjunya mengepal, 10 buku jarinya mencicit putih, seolah menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Tik, tik, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi karena rasa sakit yang parah. Darah yang mengalir dari 7 lubangnya, bercampur dengan keringat yang menetes dari kepalanya, menetes ke dagunya. Rasa sakit yang disebabkan oleh penempaan tulangnya saat ini adalah yang terkuat sejak Tan Yun telah mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Karena cairan ilahi Hongmeng yang menembus ke tengah alis mulai dengan kejam mengikis dan menghancurkan tengkorak Tan Yun. Tengkorak itu hancur dan menghilang inci demi inci di bawah menelan cairan ilahi Hongmeng, dan tengkorak yang hilang digantikan oleh cairan ilahi Hongmeng. Jika Anda melihat ke dalam kepala Tan Yun, Anda akan terkejut menemukan bahwa tengkorak emas asli Tan Yun telah menghilang. Tapi Hongmeng Senye mengembun menjadi bentuk tengkoraknya. Meskipun Tan Yun mengatupkan giginya, suara menyakitkan itu masih terus keluar dari tenggorokannya. Tan Yun tahu bahwa dia masih harus menghabiskan ratusan tahun dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam ratusan tahun ini, cairan ilahi Hongmeng akan ditelan sepenuhnya dari kepala, menelan tulang leher, tulang lengan, tulang dada, tulang belakang, dan bahkan tulang jari kaki di kaki dan kaki. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 10 tahun telah berlalu di menara, ketika tulang Tan Yun ditelan tak terlihat oleh cairan ilahi Hongmeng. Hongmeng Senye mengembun menjadi semua tulang di tubuh Tan Yun. Setelah itu, tulang yang dibentuk oleh cairan ilahi Hongmeng yang kental mulai mengeras dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Tahun-tahun berlalu, 110 tahun kemudian. Tan Yun menghabiskan total 120 tahun sebelum dan sesudah, akhirnya menyelesaikan penempaan tulang seluruh tubuhnya. Yang mengejutkan adalah seluruh tulang tubuh Tan Yun tidak lagi berwarna emas, tetapi memancarkan warna seperti magma. Panggilan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menghela nafas busuk dan perlahan membuka matanya. Di wajahnya yang tampan, ada senyum menawan, dengan tantangan lompatan katak saya saat ini untuk kekuatan saya. Apakah itu ranah eklosion biasa yang kuat 9 kali lipat, itu juga saya bisa membunuh yang terbaik di 9 alam. Suara samar jatuh, dan Tan Yun tersenyum puas, karena dia menemukan bahwa pada saat ini, api es agung biru es juga telah menelan api suci es emas, naik dari raksasa 800 meter menjadi raksasa ribuan meter. Aura telah meningkat dari tingkat kecil tingkat 8 ke tingkat 9 yang hebat, memiliki kekuatan untuk secara instan membakar keabadian palsu tingkat tinggi menjadi ketiadaan. Api Hongmeng telah menelan api abadi Canggu sejak 60 tahun yang lalu. Setelah memasuki Xiao Cheng tingkat 9, sekarang melahap api abadi Qian. Dalam sekejap mata, setelah 50 tahun berlalu di menara, ketika api Hongmeng menelan api abadi Qian, ukurannya melonjak hingga 1200 kaki, memancarkan nafas puncak ke-9. Miliki kekuatan mengerikan untuk membakar makhluk abadi terbaik hingga kehampaan. Anda harus tahu artefak abadi palsu terbaik, artefak abadi pamungkas di mulut pembudidaya daratan hukuman surgawi. Sekarang Tan Yun adalah yang terkuat di tubuh Tuan Hongmeng-nya. Saat dia memasuki panggung tubuh api Hongmeng, dia memiliki kekuatan mengerikan untuk merobek senjata peri tingkat rendah yang sebenarnya dengan tangan kosong. Datang! Tan Yun merentangkan telapak tangannya, dan segera, nyala es Hongmeng setinggi 1000 meter dan nyala api Hongmeng setinggi 200 meter berubah menjadi 2 sinar cahaya, yang masing-masing menembus telapak tangan kiri dan kanannya. Rambut Tan Yun beterbangan, dan dalam sekejap, pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit dari menara suci yang indah ke langit salju yang luas. 30 juta mil, 80 juta mil, 90 juta mil, tidak bertahan sampai 110 juta mil. Seperti yang kita semua tahu,
Indra spiritual Dzogchen yang sangat kuat di alam eklosion biasa dapat mencakup radius 100 juta li. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Ini 10 juta lebih. Itu berarti jiwa Tan Yun lebih kuat dari eklosion realm Dzogchen biasa dan jiwa perkasa 10%. Tan Yun tiba-tiba mengangkat alisnya dan menyingkirkan indra spiritualnya. Nada samarnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Klan Murong dan 3 keluarga besar yang tersembunyi. Sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan dengan Anda, keluhan di antara kami. Pada saat ini, tiba-tiba, suara hormat Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, seseorang dari istana mendalam 6 surga telah datang ke Tianqi Suihai. Hah? Tan Yunjian mengangkat alisnya, bangkit dan terbang keluar dari menara suci, dan terbang di langit di depan Tuoba Yingying di puncak gunung Zongnanxian. Yingying, selamat atas promosimu ke tingkat keempat Eclosion Stage. Tan Yun berkata setelah menyetujui, di mana orang itu. Tanpa menunggu Tuoba Yingying berbicara, suara tua yang tidak marah dan prestisius dimulai. Kepala Timur, Lao Tangkong adalah penatua tertinggi dari Istana Mendalam 6 Surga. Tuan Istana, biarkan Lao Yu datang untuk mengatur kamu untuk melakukan sesuatu. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritualnya langsung menyelimuti 81 pulau di sekitar Zongnanxianshan. Dia menemukan bahwa di luar pulau bernomor 18, seorang tetua botak berusia 70 tahun Hu dengan alam berbulu 5 kali lipat berdiri di langit di atas lautan bersalju Tianqi, diblokir oleh tirai cahaya pencakar langit yang melindungi gunung. Pada saat ini, Tan Yun dapat melihat Tangkong di luar formasi saat dia berada di formasi perlindungan, tetapi Tangkong tidak dapat melihat pemandangan apapun di dalam formasi. Tan Yun terus melepaskan kesadaran spiritualnya. Ketika kesadaran spiritual menyelimuti lautan bersalju Tianqi dengan radius 100 juta mil, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Tangkong, dia mencibir dalam hatinya, hanya di sini. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang ke Zongnanxianshan dengan kecepatan yang sangat cepat, menembak ke arah pulau ke-18. Pada saat ini, Tangkong di atas laut tidak senang, dan nadanya menjadi lebih dingin. Chief Oriental, saya berbicara dengan Anda. Menusuk. Suara Tangkong jatuh. Tiba-tiba, ketika bagian depan layar tampak terkoyak, bayangan putih tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Tangkong memandang Tan Yun sejenak, lalu seolah memikirkan sesuatu, wajahnya pucat ketakutan, memalingkan kepalanya menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke langit. Lari apa? Berhenti untukku. Ketika suara Tan Yun terdengar, dia mengambil langkah lembut dan melompat lebih dari 20.000 mil kehampaan, menghentikan Tangkong dari langit bersalju. Kecepatan cepat. Tangkong berteriak dengan aneh, dan saat dia melarikan diri ribuan mil ke kiri, tiba-tiba salah satu telapak tangannya secara bertahap membesar di depan matanya. Terjebak. Tapi setelah Tan Yun menyusul Tangkong, dia menamparkan pipi kanan Tangkong. Engah. Tangkong mengeluarkan seteguk darah, diwarnai merah dengan kepingan salju seperti bulu, dan tubuhnya tersapu saat dia berguling. Tanpa menunggu tubuh Tangkong berhenti, Tan Yun melintas dari sisi Tangkong, menamparkan wajah kirinya tanpa berkata apa-apa. Engah. Tiba-tiba, gigi busuk dan darah bercampur dan menyembul keluar. Mata Tangkong menatap Venus dan darah Kikiao basah kuyup. Setelah ditarik puluhan ribu kaki jauhnya, dia berdiri gemetar di udara, bengkak seperti kepala babi. Tan Yun berdiri di udara, mengarahkan jari ke Tangkong di luar kekosongan 80.000 zang, dan berkata dengan ringan, ke sini. Tuan Sekte Tan tenang, lelaki tua itu akan pergi, kata Tangkong, tiba-tiba meraung, orang tua itu akan pergi dari leluhurmu. Om, ketika kekosongan bergetar, cahaya putih Tangkong Qian Kun Ring menyala, dan segera, benda sepanjang 1000 kaki yang tampak seperti perahu roh muncul entah dari mana di depannya. Wow, segera setelah itu, Tangkong dengan cepat menyapu ke atas. Perahu abadi tanah dasar yang nyata. Murid Tan Yun menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi nyala api ribuan kaki, menembus kehampaan puluhan ribu meter, dan bergegas menuju perahu abadi bawahan. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa perahu abadi tingkat rendah ini harus diberikan kepada Tangkong oleh sangguannya setelah reinkarnasi Kaisar Surgawi ke-6. Pada saat yang sama, Tan Yun cukup bingung, bagaimana pihak lain bisa mengenalinya. Dan mengapa pihak lain lari untuk hidupnya setelah melihatnya. Tan Yun, kamu tunggu orang tua itu, kamu sudah mati. Tangkong mengeluarkan suara mengancam ketika dia akan menjarah perahu abadi. Tapi saat berikutnya, Tangkong benar-benar ngeri.
Karena saat dia hendak menjarah ke dalam perahu abadi, tiba-tiba tubuhnya digantung, dan kekuatan yang kuat datang dari belakang lehernya. Tapi Tan Yun muncul di belakang Tang Kong, mengulurkan tangan kirinya untuk mencubit bagian belakang lehernya, dan berkata dengan dingin, menjelajahi leluhurku. Kamu harus mencoba kutukan lain. Retakan. Tan Yun berkata, tangan kanannya tiba-tiba merobek lengan kanan Tang Kong. Ah, Master Sekte Tan, mohon berbelas kasih. Bersabarlah. Tang Kong berteriak. Tan Yun terbang ke perahu abadi yang membawa Tang Kong, mengangkat kaki kanannya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan, menendang lutut Tang Kong. Kaca, kaca. Dalam suara retak tulang yang jelas, lutut Tang Kong pecah, dan darah berceceran dan anggota tubuh yang tersisa terbang. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun melemparkan Tang Kong ke De Xianzu, nadanya masih acuh tak acuh, apakah kamu masih berlari? Apakah kamu masih memarahi? Tidak, tidak, aku benar-benar tidak berani. Tang Kong gemetar dengan tangan kirinya menopang tubuhnya. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan berkata dengan dingin, pertama, bagaimana Anda mengenal saya? Kedua, mengapa lari setelah melihatku? Ketiga, kamu datang ke Zhongnan Xianshan untuk mencari Dong Fang Haoiwei, kenapa? Mendengar ini, Tang Kong memohon, Tuan Sekte Tan. Kakek Tan, sudah kubilang, tolong maafkan aku. Tinta. Tan Yun segera menggunakan murid Hongmengnya, dan setelah mengendalikan Tang Kong, dia berkata dengan dingin, beritahu saya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Iya, Tang Kong berkata dengan ekspresi datar, lebih dari 13 tahun yang lalu, Raja Istana saya tidak hanya meminta Zhongnan Xianshan untuk menemukan seseorang yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng, tetapi juga meminta Istana Wuliangyu untuk mencarinya. Petik 2. Belum lama ini, Istana Wuliangyu mengatakan bahwa pria itu telah ditemukan, tetapi itu adalah Tan Yun, penguasa Kaisar Huangfu Shengzong saat ini. Oleh karena itu, penguasa istana saya memerintahkan saya untuk datang dan memberitahu kepala istana Zhongnan Xianshan dan Wuliangyu, pihak mana yang akan menangkap Tan Yun terlebih dahulu, dan kekuatan mana yang akan diberikan kepada Yu Huadan. Mendengar ini, Tan Yun menekan amarah di hatinya, dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana Wuliangyu Gong mengetahui bahwa itu adalah aku? Itu adalah ibu dari Patriark Zhongli. Setelah mengetahui bahwa Istana Wuliangyu dan Zhongnan Xianshan mencarimu, dia berinisiatif untuk memberitahu kedua kekuatan itu. Wanita tua ini berkata bahwa ketika dia pergi ke pegunungan Tianpu dan ingin menyelamatkan cucunya Zhongli Xiner, dia melihat formasi pedang dan seni pedang yang kamu gunakan, yang persis seperti yang dicari Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu. Mendengar ini, kemarahan Tan Yun meledak sepenuhnya, dan dia meraung, Nyonya tua, jika Anda memberitahu pemberi sanksi Zhongnan Xianshan, Ding Suya tidak akan mengancam saya dengan nama kota dan kehidupan saya di kota Wangyue. Tidak akan ada kematian 30.000 ayah dan penduduk desa. Aku, Tan Yun, harus membunuhmu secara pribadi. Setelah mengaum, Tan Yun berkata dengan marah, katakan, di mana sangguannya sekarang? Dan kamu istana 6 surga yang mendalam, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada di alam eklosion? Mendengar itu, meskipun Tang Kong hilang dalam pikirannya, matanya yang berdarah masih menunjukkan warna pemujaan. Tuan istana saya dipromosikan ke tingkat ke-9 dari tahap eklosion setahun yang lalu, dan sekarang berlari untuk eklosion. Panggung kesempurnaan hebat. Istana mendalam 6 surgaku, tahap eklosion sekarang telah mencapai lebih dari 500 orang, di mana tahap eklosion adalah 1 tingkat. Tan Yun menyela, katakan saja bahwa eklosion stage berada di atas level ke-8. Tang Kong berkata dengan jujur, ada 72 orang di tahap ke-8, dan 12 orang di tahap 9. Mendengar ini, Tan Yun dan Tuoba Yingying, yang baru saja tiba, terlihat sangat serius. Mengenai istana mendalam 6 surga, Tan Yun tidak takut pada orang lain, hanya sangguannya. Hal yang paling dia khawatirkan sebelumnya, masih terjadi, dan dia tidak menyangka bahwa sangguannya akan memasuki alam eklosion untuk mencapai kesuksesan besar. Tan Yun berkata dengan berat hati, sangguannya, karena dia tahu aku adalah orang yang dia cari, mengapa dia tidak memimpin pembangkit tenaga listrik Istana 6 Surga untuk menyerang Huangfu Shengzong, tetapi biarkan Zhongnan Xianshan dan Wuliangyu Gong mengambil tindakan. Petik 2. Setelah jatuh ke dalam ingatan singkat, Tang Kong berkata, Tuan Istana yang disebutkan sebelumnya bahwa identitas Anda di masa lalu luar biasa, dan Anda bukan orang biasa.
Demi keselamatan, dia tidak akan dipromosikan ke Eclosion Realm Dzogchen. Petik 2. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa banyak Eclosion Stage yang kuat di Istana Wu Liangyu, dan di antaranya adalah Eclosion Stage Great Perfection. Aku tidak tahu. Tang Kong berkata, setelah Tan Yun mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dia memukul kepala Tang Kong dengan telapak tangan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuoba Yingying mengerutkan kening, wajahnya yang memalukan dipenuhi dengan kesungguhan. Ketika Tan Yun hendak berbicara, alisnya berkerut, tetapi melihat terowongan ruang waktu di atas puncak gunung Zongnanxian tiba-tiba memancarkan tirai cahaya yang terang. Pada saat berikutnya, Su Yu, yang berada di kesempurnaan agung alam jiwa ilahi, muncul dengan cemas dari udara tipis dari susunan teleportasi raksasa di puncak terowongan waktu. Di puncak, Su Yu sudah menjadi seorang pemuda. Dia berteriak, Yuner. Setelah 3 napas, Tan Yun dan Tuoba Yingying muncul entah dari mana di depan Su Yu. Ayah Su, apa yang terjadi? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Yuner, Yingying, acaranya tidak bagus. Su Yu berkata dengan cemas, You Gong tanpa batas mengirim 736 orang kuat dari alam bulu untuk membawa Huang Fu Secret Realm, Divine Soul Secret Realm, Eternal Secret Realm, dan Murong Secret Realm. Pintu keluar dikelilingi. Sekarang kita menyerang pintu alam rahasia. Pada saat ini, Tantai Xianer, Shen Subing, Shen Suzhen, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, dan Nangong Yukin yang berkultivasi di puncak gunung Zongnanxian juga mendengar kata-kata Su Yu dan terbang keluar dari menara suci mereka. Ayah, jangan khawatir. Tantai Xianer memancarkan aura 4 kali lipat dari alam bulu yang menghibur. Ya, Paman Sub, jangan khawatir. Setelah Putri Subing setuju, mereka menatap Tan Yun. Sekarang, Shen Subing, Shen Suzhen dan Tan Yun juga berada di tahap kelima dari Eclosion Stage, sementara Nangong Yukin dan Tang Mengbao juga telah memasuki tahap kelima kemunculan. Ziyan, Xiao, Xianer, dan Tuoba Yingying sekarang akan menyentuh 5 penghalang dari alam bulu. Alasan mengapa ranah wanita naik ke level yang sama adalah karena bakat mereka yang luar biasa, kecerdasan tinggi, dan mengambil Yuhua dan ayah mertua, Xianer dan yang lainnya benar, jangan khawatir. Tan Yun berkata, kalimat Su Yu berikut membuat hati Tan Yun tenggelam. Yuner, kamu tidak tahu apa-apa. Su Yu berkata dengan ekspresi bingung, pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi telah diserang selama kurang dari setengah hari, dan sekarang penuh dengan retakan. Mungkin sekarang, itu telah diserang, dan karena keadaan kita yang rendah, tidak ada yang tahu, berapa banyak tingkat Eclosion Realm adalah kekuatan istana yang tak terukur yang menyerang gerbang alam rahasia jiwa ilahi. Mendengar ini, wajah Tan Yun berubah dengan liar, ayah mertua, apa yang kamu katakan? Pintu rahasia alam rahasia jiwa ilahi telah diserang untuk waktu yang lama, dan akan segera rusak. Bagaimana ini mungkin? Formasi pertahanan yang saya buat, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam Eclosion, akan menyerang selama 10 atau 20 tahun. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, ada sentuhan pemahaman di hatinya, matanya, dan dia bertanya, apakah itu benar? Seseorang, menggunakan senjata sihir yang sangat kuat untuk menyerang pintu rahasia alam rahasia jiwa dewa. Yuner, tebakanmu benar. Su Yu berkata dengan ekspresi kaget, ada seorang pria berusia 90 tahun yang menyerang dengan jimat di tangannya. Jimat ini sangat kuat. Tan Yun buru-buru berkata lagi, ayah mertua, apakah pintu alam rahasia dari alam rahasia Huang Fu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong aman? Yah, pintu rahasia dari 3 alam rahasia ini untuk sementara masih utuh. Su Yu mengerutkan kening, aku curiga seharusnya hanya ada 1 jimat kuat di tangan istana Wu Liangyu. Setelah bertanya tentang situasi saat ini, Tan Yun sangat marah sehingga dia membanting tangan kanannya. Dia berencana untuk menghancurkan klan Zhongli dan membalas 30.000 penduduk kota Mochizuki yang mati, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa menundanya. Menahan amarahnya, Tan Yun bertanya, bagaimana dengan dinasti suci Tang Zun dan dinasti suci Qingcheng? Apakah itu dipengaruhi oleh istana tak terukur? Sekarang kita telah kehilangan kontak dengan Feng Qingcheng dan Tang Yongsheng. Su Yu berkata, tapi Yuner, jangan terlalu khawatir. Qingcheng dan Tang Zun banyak akal dan banyak akal. Bahkan jika istana yang tak terukur memasuki 2 kota kekaisaran yang suci,
mereka juga aku akan berhasil melarikan diri. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tegas, kera tua, lelaki besar, iblis, dan 8 raja keluar. Itu tuannya. Dengan suara hormat, pada saat berikutnya, 11 binatang terbang keluar dari menara suci yang indah yang berdiri di puncak gunung Zongnanxian. Meskipun kera iblis pembunuh surga belum memasuki periode kesusahan tingkat 10, Tan Yun merasakan auranya, yang 30% lebih kuat dari sebelumnya. Tan Yun tahu bahwa ketika binatang dewasa Orde ke-10 memasuki masa transisi Orde ke-10, ada celah besar. Panjangnya bisa puluhan ribu tahun, dan pendeknya bisa puluhan ribu tahun. Namun, pembasmi iblis hanya menghabiskan lebih dari 1000 tahun di menara 11 lantai, jadi dia tidak dipromosikan. Namun, setelah ribuan tahun budidaya di menara, kekuatannya telah meningkat pesat. Naga emas, dewa, singa, dan iblis telah memasuki tahap dewasa tingkat 10 dari tahap pertumbuhan tingkat 10. Namun, napasnya jauh lebih lemah daripada kera tua. Ada juga seorang pria seperti Tian Luolong Qiongwang, setelah menyempurnakan sumber kekuatan ilahi Raja Wali bersayap emas, ditambah berlatih di Menara Suci 8 lantai selama hampir 1000 tahun, pada saat ini, yang terakhir adalah yang teratas, dari tingkat ke-10, tahap awal sebelum retret. Masa pertumbuhan telah memasuki tahap ke-10 masa dewasa. Namun, kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada orang-orang besar dan iblis. Lagi pula, lelaki besar itu mendapat warisan Dewa Naga Emas, dan Moer sendiri adalah klan naga. Tan Yun menemukan bahwa 7 raja lainnya adalah Raja Kelabang yang haus darah. Setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-10 dari tahap awal, dia memerintahkan 7 raja untuk sementara memasuki tingkat ke-12, ke-11, ke-10, ke-9, ke-8, dan ke-7, terus berlatih di Menara Suci 6 lantai. Karena Tan Yun tahu bahwa dalam pertempuran menentukan berikutnya dengan pembangkit tenaga listrik dari alam bulu Istana Wuliangyu, 7 raja suku tidak dapat membantu. Kemudian, setelah Tan Yun menyingkirkan pagoda suci Linglong, dia menemukan bahwa Tang Mengqi tampak cemas. Dia tahu bahwa istrinya khawatir tentang keselamatan ayah mertuanya Tang Yongsheng. Mengca, jangan khawatir, tidak ada yang tahu hubungan antara ayah mertua Tang dan Huang Fu Sengsong kita. Tan Yun berkata setelah suara yang menghibur, saya khawatir tentang keselamatan dinasti King Cheng Sein. Yah, kamu dan iblis, orang-orang besar, segera terbang keluar dari lautan salju Tianqi, dan pergi mengunjungi ayah mertuaku Tang dulu, untuk jaga-jaga, biarkan orang tuanya bersembunyi dulu. Kalau begitu kamu akan pergi ke dinasti suci King Cheng, biarkan King Cheng bersembunyi, dan akhirnya kamu akan pergi ke pegunungan hukuman surgawi untuk melihat apa yang terjadi. Mendengar ini, naga emas dan singa berubah menjadi seorang pemuda berambut pirang. Dia menggenggam tangan kanannya erat-erat dengan iblis dalam gaun hitam, menekan dadanya, dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut dan berkata, bawahan patuh. Tuan dan istrinya berhati-hatilah. Tan Yun mengangguk berat, silakan. Saat dia berkata, Tan Yun membuka formasi penjaga gunung, dan iblis dan naga emas dan singa berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke langit bersalju. Tan Yun yakin bahwa baik pria besar maupun iblis memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Dzogchen biasa. Tan Yun percaya bahwa kedua binatang itu akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi paling lama sekitar 1 tahun. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan Su Yu, gadis-gadis, kera tua, dan Tian Luolong Xiongwang melakukan perjalanan melalui formasi teleportasi di Gunung Zhongnan Xianshan. Setelah 1 jam, mereka kembali ke wilayah rahasia Huangfu di tengah pegunungan Tianpu. Tan Yun tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menerobos formasi perlindungan gunung dari Gunung Zhongnan Xianshan. Bahkan jika kekuatan besar dari eklosion realem Dzogchen adalah ratusan tahun, itu tidak akan mampu menerobos. Karena formasi penjaga gunung terdiri dari 81 pulau, kemampuan bertahannya puluhan kali lebih kuat daripada teknik larangan bertahan dari pintu rahasia. Ledakan. Ledakan. Petik 2. Petik 2. Di aula ruang dan waktu di gerbang luar rahasia Huangfu, ketika Tan Yun baru saja berteleportasi kembali, dia mendengar suara keras dari gerbang rahasia yang dibombardir dengan liar. Tan Yun melepaskan indera spiritual yang menyelimuti pintu rahasia ribuan mil jauhnya, dan menemukan bahwa pintu rahasia itu kokoh. Berdengung. Pada saat ini, di aula duniawi di sebelah Tan Yun, kekuatan ruang terus berfluktuasi,
dan sekelompok murid Sekte Suci Huangfu di alam rahasia jiwa ilahi bermunculan di aula temporal. Wajah setiap murid dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Wajah mereka pucat, dan kebanyakan dari mereka dipenuhi air mata. Ah! Tiba-tiba, suara tua yang akrab dan menyakitkan datang dari aula ruang dan waktu yang mengarah ke alam jiwa yang misterius. Pada saat berikutnya, dua saudara laki-laki Tan Taeyu dan Tan Tailong, yang sudah menjadi alam eklosion 5 kali lipat, menyemburkan darah, tersandung keluar dari kuil waktu dan ruang dengan luka, dan jatuh ke tanah. Ayah, paman kedua, kakek, wajah Suyu dan Tan Taisyaner pucat, dan terbang menuju keduanya dengan ketakutan. Setelah Suyu dengan cepat mengambil Tan Taeyu dan Tan Tailong, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap dan muncul di depan kedua tetua, dengan cemas berkata, "Kakek, paman, apa yang terjadi? Pintu alam rahasia jiwa telah rusak, kan?" Mendengar ini, Tan Taeyu menangis dan berkata dengan lemah, "Yuner, pintu ke alam rahasia jiwa telah dilanggar. Ada lebih dari 22 juta murid di alam rahasia jiwaku, dan kakekku hanya memilikinya, waktu untuk mendapatkan 21 juta murid. Melalui 3 terowongan ruang waktu dan terowongan ruang waktu di bawah Ascension Platform, mereka melarikan diri ke alam rahasia Murong, alam rahasia abadi, alam rahasia Huangfu, dan medan pertempuran jiwa ilahi." Pada titik ini, Tan Taeyu tersedak dan berkata, lebih dari 1 juta murid yang tersisa telah dibantai oleh 136 Feathering Realm Majesty yang terbunuh di istana tak terukur di alam jiwa mistik. Mendengar bahwa lebih dari 1 juta murid dibantai, hati Tan Yun seperti pisau, air mata membasahi matanya. Air mata Tan Taeyu tidak bisa berhenti menetes. "Yuner, sebelum melarikan diri kembali ke misteri Huangfu, kakek saya telah menghancurkan susunan teleportasi dari misteri jiwa ilahi ke misteri abadi dan misteri Murong. Anda dapat yakin untuk membunuh musuh yang memasuki misteri jiwa ilahi. Tiba di rahasia abadi. Sekarang. Tan Taeyu berkata sebentar, sekarang kamu cepat, hancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke sini dari alam rahasia jiwa ilahi. Jika tidak, begitu mereka terbunuh, konsekuensinya tak terbayangkan." Sebelum kata-kata itu selesai, Tan Taeyu dan Tan Tailong pingsan. "Bunuh aku 1 juta murid." Tan Yun gemetar karena marah, berani membantai jutaan muridku. Setelah itu, Tan Yun tidak hanya tidak menghancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia jiwa dewa, dia tiba-tiba melangkah ke formasi teleportasi di aula ruang waktu, melihat ke belakang dan dengan keras memerintahkan, untuk mencegah alam rahasia Huangfu dari rusak. Kera tua akan tinggal dan menjaganya ketika saya kembali. Jangan pergi berperang secara pribadi sebelumnya, apakah Anda mendengar dengan jelas? Bawahan telah mendengar dengan jelas. Melihat kemarahan penuh Tan Yun, kera iblis pembunuh surga sangat hormat setelah menerima kekeras-kepalaan di masa lalu. "Ying-Ying, kamu segera mengumpulkan beberapa meteorit ruang dan waktu di alam rahasia Huangfu, dan segera pergi ke alam rahasia jiwa ilahi untuk bergabung denganku." Tan Yun berkata dengan wajah tegas. Bawahan patuh. Tuoba Ying-Ying berubah menjadi bayangan dan menghilang. Su Bing, Su Zhen, Yu Qin, Meng Jia, Xian, Xiao, Xianer, Raja Tian Luolong Qiong, pergi bersamaku ke alam misterius jiwa, dan akan membunuh kekuatan You Gong yang tak terukur yang akan membunuh muridku. Tan Yun memikirkan jutaan murid yang meninggal, dia sangat marah. Dan pada saat ini dia ingin membunuh orang yang belum pernah ada sebelumnya. "Ini baik, itu tuannya." Setelah Qin Fei dan Raja Beruang Naga Tianluo merespons, mereka dengan cepat memasuki istana duniawi dan berdiri di atas formasi teleportasi bersama Tan Yun. Su, Ho, di antara jari-jari Tan Yun, cincin semesta sering berkedip, 360 batu spiritual berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin semesta, tersebar dan terbang ke 360 mata terbuka. Tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang di istana duniawi terdistorsi, dan Tan Yun, 7 putri, dan Raja Beruang Naga Tianluo, terselubung tirai tipis, naik ke udara sejauh 80 juta li dan memasuki terowongan waktu. 1 jam kemudian, alam rahasia jiwa ilahi. Platform Ascension telah dikembalikan ke posisi semula, menutup terowongan ruang waktu yang mengarah ke medan perang jiwa. Lebih dari 8 juta murid Huangfu Shengzong melarikan diri ke medan perang dewa dan jiwa melalui terowongan ruang dan waktu. Ada 3 aula ruang waktu yang megah di pegunungan ribuan mil jauhnya di sebelah kiri pintu keluar jiwa misterius. Salah satunya mengarah ke alam rahasia Huangfu,
dan dua lainnya masing-masing mengarah ke alam rahasia keabadian dan murong. Aula ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia abadi dan alam rahasia murong diaspal dengan meteorit ruang waktu berwarna merah darah menjadi susunan teleportasi raksasa, yang dihancurkan oleh Tante Yu. Tujuannya bukan untuk membiarkan musuh, dari jiwa alam rahasia kedua alam rahasia. Angin musim gugur yang keras bertiup melewati, memunculkan bau darah yang menyengat. Pada saat ini, dalam jarak puluhan mil di luar tiga aula ruang waktu, ada lebih dari 1,2 juta murid Huangfu Shengzong berbaring dengan tenang. Baik pria maupun wanita, semua mati dan mati, beberapa kehilangan kepala, beberapa kehilangan lengan, dan beberapa tidak tahan untuk melihat lurus. Wow, darah mengalir keluar dari mayat dan berkumpul untuk membentuk aliran darah yang hancur, mengalir dari pegunungan, menenggelamkan kaki 136 orang tua. Para tetua menyaksikan adegan tragis sejuta mayat, dan wajah semua orang penuh dengan ketidakpedulian. Abaikan hidup. Para tetua ini bukan orang lain, mereka adalah kekuatan dari alam eklosion Istana Wuliangyu. Nama seorang penatua berusia 90 tahun yang dipimpin oleh Dongguo Kunlun. Orang ini penuh kekuatan di alam eklosion, dan memiliki posisi tinggi di Istana Wuliangyu, dan merupakan wakil kepala istana. Di antara kekuatan di belakangnya, ada 6 eklosion realem 9 tingkat, dan sisanya adalah eklosion realem 4 hingga 8 kemampuan utama. Pada saat ini, Dongguo Kunlun melihat aula ruang waktu di depannya, lalu melihat kembali ke orang-orang, dan berkata dengan serius, Tan Tai Yu dan Tan Tai Long melarikan diri dari formasi teleportasi di dalam. Sekarang setelah 2 jam berlalu, wakil kepala istana menemukan bahwa susunan teleportasi masih dapat digunakan. Kamu berbicara tentang menonton keduanya melarikan diri, apa perhitungannya di bumi? Semua kekuatan berkata serempak, semua bawahan mengikuti pengaturan wakil Raja Istana. Alasan mengapa kekuatan besar menjawab seperti ini adalah karena mereka tahu bahwa Dongguo Kunlun adalah orang yang sangat mencurigakan. Dan sedikit mesum di hatiku. Belum lagi, dikatakan bahwa 1800 tahun yang lalu, dia tidak yakin tentang sesuatu, jadi dia bertanya kepada bawahan dari lapisan ketujuh tahap eklosion. Akibatnya, pendapat yang diungkapkan oleh bawahan tidak sesuai dengan sebagian jawaban di dalam hatinya, sehingga dia menjadi panik, dan akhirnya merobek bawahannya sampai mati dengan tangannya. Oleh karena itu, pada saat ini, bawahan melihat Dongguo Kunlun bertanya, dan tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat. Apakah kalian semua bodoh? Dongguo Kunlun melirik kerumunan dengan ekspresi tidak senang. Semua suara yang kuat berkata, strategi agung wakil istana master, keputusan apapun yang Anda buat adalah yang paling benar. Hahaha, kamu masih punya penglihatan. Setelah Dongguo Kunlun yang murung tiba-tiba tertawa, dia menunjuk ke seorang tetua 4 lapis di alam bulu, dan memerintahkan, melalui susunan teleportasi, kamu dapat menguji di mana kamu dapat berteleportasi. Bawahan patuh. Orang tua itu menginjak mayat murid Huangfu Shengzong, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju aula ruang waktu. Ketika dia masih 10 kaki dari istana duniawi, tiba-tiba, ketika ruang di dalam istana duniawi bergetar hebat, raungan kelelahan datang dari dalam istana duniawi, jauhkan kakimu dari Laosu. Wow, detik berikutnya, bayangan putih keluar dari istana temporal, berubah menjadi Tan Yun berjubah putih di depan lelaki tua itu. Pada saat ini, mata Tan Yun Sing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia meraung, dan kaki kanannya menyapu pergelangan kaki lelaki tua itu dengan keras sambil menginjak murid Huangfu Shengzong. Retakan, retakan, kaki tua. Ketika suara retak tulang yang jernih dan teriakan lelaki tua itu terdengar, kaki dan pergelangan kaki lelaki tua itu tersapu oleh kaki Tan Yun, darah berceceran, dan lelaki tua yang tidak seimbang itu terbang ke depan.